Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Regita Ica Pramesti dengan NIM 210 210 60 13, Rini Antika dengan NIM 210 210 60 14, Ani Imelia Maulida dengan NIM 210 210 60 15, saya sendiri Karina Nurani Febriani dengan NIM 210 210 60 17, dan yang terakhir Haifah Halimatus Saidah dengan NIM 210 210 60 18. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran terdiri dari 7 pokok subbab, yaitu yang pertama, pendekatan CBSA, yang kedua, pendekatan active learning, yang ketiga, pendekatan contextual teaching and learning atau CTL, yang keempat, pendekatan keterampilan proses atau PKP, yang kelima, pendekatan realistik, yang keenam, pendekatan saintifik, dan yang terakhir, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih ketujuh pendekatan tadi. Yang pertama, pendekatan CBSA. CBSA adalah singkatan dari cara belajar siswa aktif. CBSA adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. CBSA menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar. Keaktifan belajar terjadi dan terdapat pada semua perbuatan belajar, tetapi kadarnya yang berbeda, tergantung pada jenis kegiatannya, materi yang dipelajari, dan tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti mendengarkan, berdiskusi, menulis laporan, memecahkan masalah, menyusun rencana, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan active learning. Pendekatan active learning adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran. Active learning memberikan kesempatan yang lebih banyak pada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar daripada sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Active learning memungkinkan diperolehnya yang pertama, interaksi yang timbul selama proses pembelajaran akan menimbulkan positive interpretance, di mana konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam belajar. Kedua, setiap individu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pengajar harus dapat memberikan penilaian terhadap individual accountability peserta didik. Yang ketiga, keefektifan proses pembelajaran aktif perlu adanya kerjasama yang tinggi untuk memupuk social skill pada peserta didik. Menjelaskan tentang pendekatan contextual teaching and learning, CTL. CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komponen utama dalam pembelajaran kontekstual menurut Johnson yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Melakukan hubungan yang bermakna. Making meaningful connection. Ketertarikan yang mengarahkan pada makna adalah jantung dari pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan seseorang membuat proses belajar menjadi hidup, dan keterkaitan inilah menjadi inti dari CTL. 2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti. Doing significant works.
Model pembelajaran ini menekankan bahwa semua proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas harus punya arti bagi siswa sehingga mereka dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan siswa. 3. Belajar yang diatur sendiri, self-regulated learning. Pembelajaran yang diatur sendiri merupakan pembelajaran yang aktif, mandiri, dan melibatkan kegiatan menghubungkan masalah ilmu dengan kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang berarti bagi siswa. Pembelajaran yang diatur siswa sendiri memberi kebebasan kepada siswa menggunakan gaya belajarnya sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pendekatan kontekstual teaching and learning. 1. Kelebihan. A. Memberikan kesempatan pada siswa untuk maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. B. Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif. C. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 2. Kelemahan. A. Tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PMB. B. Menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. C. Tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri. Pendekatan keterampilan proses PKP. Pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Pendekatan keterampilan proses akan efektif jika sesuai dengan kesiapan intelektual. Oleh karena itu, pendekatan keterampilan proses harus tersusun menurut urutan yang logis sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman murid. Tujuan keterampilan proses adalah mengembangkan kreativitas peserta didik dalam belajar sehingga peserta didik secara aktif dapat mengembangkan dan menerapkan kemampuannya. Peserta didik belajar tidak hanya untuk mencapai hasil, melainkan juga belajar bagaimana belajar. Pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik atau yang dikenal dengan Realistic Mathematics Education atau RME adalah suatu jenis pendekatan yang berbasis pada konsep bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan matematika yang harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai suatu sumber pengembangan, peningkatan, dan hal praktis yang aplikatif. Konsep pendekatan pembelajaran realistik berbasis teori atau RME memiliki 3 konsep utama, yakni 1. Guided reinvention dan progressive mathematization. 2. Didactial phenomenology. Yang ketiga, self-developed models. Berikut adalah penjelasan dari ketiga prinsip tersebut menurut Suryanto. 1. Guided reinvention atau penemuan kembali secara terbimbing dan progressive mathematization atau matematisasi progresif. Prinsip guided reinvention adalah penemuan kembali secara terbimbing dan prinsip progressive mathematization adalah upaya yang mengarah pada pemikiran yang matematis. 2. Didaktial phenomenology atau fenomenologi didaktis. Prinsip ini menekankan fenomena pembelajaran yang bersifat mendidik dan menekankan pentingnya masalah kontekstual untuk memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Yang ketiga, self-developed model atau membangun sendiri model. Prinsip self-developed model menunjukkan adanya fungsi jembatan yang berupa model. Pendekatan pembelajaran ini berpangkal pada masalah kontekstual dan menuju ke matematika formal, serta kebebasan pada siswa, sehingga siswa akan mengembangkan model sendiri. Keunggulan dan kelemahan pendekatan realistik. Kelebihan pendekatan realistik. 1. Siswa akan lebih memahami bagaimana suatu konsep atau teori bekerja. 2. Siswa akan lebih memahami bagaimana suatu soal atau masalah diselesaikan.
3. Siswa akan lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. 4. Siswa akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam memahami suatu konsep. 5. Siswa akan termotivasi untuk menerapkan konsep itu sebagai sebuah sarana penyelesaian masalah. Kekurangan pendekatan realistik. 1. Dibutuhkan guru yang mampu memotivasi siswa untuk memahami bukan hanya menghafal. Hal ini tidak mudah karena siswa akan bekerja lebih keras. Yang kedua, pembelajaran berpotensi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data kemudian mengkomunikasikan. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dari pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik antara lain yaitu 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Menyimpulkan informasi atau eksperimen, 4. Mensosialisasikan atau mengolah informasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Dan yang terakhir ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pengertian dari pendekatan itu sendiri adalah suatu pola pembelajaran yang menyangkut pengalaman manusia, isu-isu sosial, teknologi, dan masyarakat, serta dampaknya terhadap lingkungan, sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata. Adapun 6 macam-macam model pembelajaran yang penting diketahui. Yang pertama ada model pembelajaran langsung, yang kedua ada model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI, yang ketiga model pembelajaran berbasis masalah atau PBM, yang keempat model pembelajaran indeks card match atau mencari pasangan, yang kelima model pembelajaran kontekstual, yang keenam model pembelajaran kooperatif. Selain itu, ada manfaat dari pendekatan ini, dan manfaatnya yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan proses, kreativitas, dan sikap menghargai produk teknologi serta bertanggung jawab atas masalah yang muncul di lingkungan. Selain itu juga ada beberapa contoh dari pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, yaitu yang pertama ada pencatatan kehadiran karyawan dengan sistem fingerprint. Yang kedua, ada Google mencatat setiap perjalanan penggunaannya termasuk rute, waktu, dan kecepatannya. Ada juga peran sains dan teknologi terhadap kehidupan masyarakat, yaitu dalam kehidupan manusia, sains dan teknologi digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitas, mengolah, dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu tadi penjelasan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.